Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Acara berikutnya adalah acara inti dari pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan surat atau ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pagi ini surat An-Nisa ayat 27 yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri Pangestuti yang akan mendampingi Ustadz pagi ini. Baik, kita sapa Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh peserta Al-Hasani dalam keadaan Amin. sehat walafiat dan Amin, amin. hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sapa dulu Ibu Amin. Fitri Pangestuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prapti. Ya, siap ya Mbak Ibu ya. Prati, Ya, Insya masih ingat Allah. masih ingat Bu Fitri, Mbak Prati? Bu Fitri eh, nggak Hmm. ingat Ustadz. Juga nggak Jadi ingat. istrinya Pak Ato Suprapto. Masya Allah. Iya, iya. Kalau Pak Atta Usti tahu. Pak Atta, Bu. Tapi Masya Allah, Ibu. Saya juga memang Assalamualaikum kurang Ibu. ini. Ya, Maaf, maaf. Saya ya, juga ya. dengan Mbak Prapti Ya, belum iya. begitu Pak ini. Atta tahu, Pak Atta. Masya Iya, Allah. iya. Iya, iya. Ustadz tahu. Pak Ato itu bapak kita kan. Iya, iya. Bapak kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, baik, kita persilahkan Ustadz. Syukran Mbak Prati ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Kita Allah berikan nikmat Islam, agama yang Allah ridai di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman. Hanya ada Islam. Inna dina inna Allah Islam. Alhamdulillah. Kita sudah memperoleh harta yang sangat mahal harganya. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan semua perintah Allah. Apa yang diwajibkan kepada kita, dengan senang hati kita melaksanakannya. Kemudian dengan senang hati pula kita menjauhkan larangan. Sehingga perbuatan kita semuanya bernilai ibadah. Kemudian pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan sempurna. Kemudian Allah berikan nikmat panjang umur, yang saat ini kita masih ada usia. Dengan usia ini kita gunakan sebaik-baik. Kita jadikan semua tindak tanduk kita, semua tutur kata kita, semua derap langkah kita ada nilai ibadah. Bahkan denyutan jantung kita pun, helaan napas kita pun, kedipan mata kita pun semuanya ada nilai ibadah. Dan kita pengen disapa oleh Allah dengan panggilan Abdul Syakur. Dan sangat istimewa pagi ini adalah kita diberikan Allah nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Ada orang pada saat berinteraksi dengan Quran malas. Ada saat buka Quran capek. Ada pada saat buka Quran mengantuk. Atau tidak tertarik hatinya sama sekali. Meninggalkan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang pagi ini hadir, Alhamdulillah. Mau
menulis ayat, mau menulis surah, mau menulis kata inna, mau menulis kata kafaru. Jadi Bapak Ibu diberikan oleh Allah satu aset atau intangible aset, harta yang jauh dalam lubuk hati yang tidak Allah berikan pada yang lain. Maka jagalah aset itu, jagalah harta yang paling mahal ini. Andai saja kita kehilangan rasa cinta Quran, andai saja tiba-tiba nggak tertarik dengan Quran, tiba-tiba sudahlah Quran, maka sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah kehilangan segala-galanya. Yang saat ini masih tertarik dengan Quran, tiba-tiba besok nggak tertarik lagi. Alasannya karena kesibukankah, alasannya karena keluarga, apapun alasannya, maka bapak udah kehilangan harta yang paling mahal. Itu selalulah sediakan waktu bapak untuk Al-Quran. Selalulah. Sesibuk-sibuknya bapak, sesibuknya seperti apa bapak, apakah bapak seorang pengusaha terkenal yang penghasilnya triliunan per bulan, sekenal apapun yang sibuknya minta ampun, tetap adakanlah waktu bapak untuk Al-Quran. Siapkan waktu selalu Al-Quran. Kalau tidak, kita dengan Quran, maka akan berujung kepada sebuah kekecewaan. Selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti termasuk kita. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau. Beliau kita jadikan uswatun hasanah kita. Beliau kita jadikan role model kita. Beliau sudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Apa yang dalam Al-Quran sudah beliau laksanakan semua. Satu hari ada sahabat bertanya pada Aisyah, ya mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, bacalah Al-Quran. Karena beliau memahami apa isi Al-Quran. Jadi beliau memanifestasikan semua isi kandungan Al-Quran. Bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang guru. Nah, itu apa kita, panutan kita. Dan kita berharap nanti di Indonesia berjumpa beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Dan bersama-sama kita dengan beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita pengen sama Allah untuk bertetangga dengan beliau. Nah, apa modal kita? Modal kita cuma satu, cinta Al-Quran. Kita mungkin belum paham. Untuk memahami Rusia, kita masih berat. Untuk memahami KKL, KKP, KKSAD, kadang-kadang masih, kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Tetapi jauh di lubuk hati kita, rasa cinta Quran kita tidak pernah pudar. Rasa cinta Quran kita dari hari demi hari, ke tingkat itu nggak akan pernah pudar. Nah, itulah alasan kita bagaimana kita berdoa sama Allah untuk bertetangga dengan Rasulullah di surga Allah. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Tanda kita cinta Allah. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Yang hadir pagi ini semuanya membuktikan bahwa kita cinta Quran. Mungkin Bapak Ibu masih ada keperluan yang lain, tapi karena cinta sama Al-Quran, Bapak Ibu, Bapak meluangkan waktu. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke An-Nisa An-Nisa ayat 27. 7. Putri ya, Bu Putri. Bu Fitri, buka mic-nya, Bu. Ayat berapa, Bu Fitri? Ayat 27 Bu ya, Anissa 27. Oke. Bu Fitri sekarang domisilinya di mana? Bu Fitri? Di Purwokerto, Jawa Tengah Bu ya. Purwokerto, Jawa Tengah. Iya, Dekat Brebes ya? dekat Brebes. Oh. Mau ngapak. Jauh-jauh dari Pekalongan, jauh juga. Lumayan Oh, 2 jam, 2 3 jam. jaman malah. Oke. Ibu Fitri, kapan masuk Al-Sani? November Bu ya, Oh, November. tahun Ini 2020. tampilan kedua ya? Tampilan kedua. Kemarin masih kependekan ayatnya, Bu ya? Iya, sekarang juga pendek lagi. Iya, Sedikit demi sedikit. Nah, saya mau tanya Bu Fitri. Ibu sebelum masuk Al-Sani dan setelah masuk Al-Sani, apa yang terasa perbedaan dalam membaca Al-Quran? Apa yang membedakan? Iya, pertama yang lebih menyeluruh, bukan hanya dengan membaca Al-Quran, tapi jelas ketenangan. Ya, Allahu Akbar. ya, Saya bisa menghadapi semuanya dengan tenang, damai. ya.
meskipun dengan segala macam masalah-masalah yang harus Tantangan. saya hadapi. Ya, Yang kedua, semakin cinta dengan Al-Quran alhamdulillah. dan tidak ada rasa puas. Ya, Kenapa belum bisa? Kenapa ini masih penasaran? Kenapa ini ya, penasaran? Dan alhamdulillah dukungan dari semua teman-teman sedikit demi sedikit saya mulai terbenakkan, Bu ya. Meskipun mungkin masih jauh dibanding dengan teman-teman yang lain. Tapi ya, insya Allah saya yakin ya. motivasi Buya dan juga teman-teman semuanya itu juga salah satu yang membuat saya selalu dan selalu ingin bisa. Meskipun saya belum bisa mengikuti di semua room, tapi dengan keterbatasan saya tertitah-titah, tetapi saya yakin suatu saat saya bisa, Bu ya. Insya Allah. Sekarang udah bisa kok kayaknya. Cuma bilang belum bisa aja. Nah, pengaruh kepada kehidupan bisa ya, Bu. Jadi membuat kita lebih tegar ya. Amat sangat, Bu ya. Iya, jadi kita yakin bahwa apapun yang datang kepada kita sudah dari sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, Bu. Betul. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan nasib kita apapun sudah terjadi. Jadi tinggal kita pasrah, ikhlas. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ikhlas kita kepada Allah. Insya Allah, dengan ikhlas kita kepada Allah, jalan keluar itu otomatis ada aja. Yang tadinya bebannya berat, ternyata ringan. Iya. Jadi beban berat, tidak berat itu kan cuma di sebuah persepsi kita. Iya, betul. Karena kita anggap berat, karena kita batasan ilmu kita. Justru disitulah sayangnya Allah pada kita. Nanti pada saat dia menghisap orang-orang yang tertimpa musibah, tertimpa ini dapat pahala, orang-orang sehat, orang-orang yang nggak dapat musibah menyesal. Ya Allah, kenapa sebulan itu banyak kali pahalanya? Oh, dia tertimpa musibah. Aku kok enggak, kau enggak tertimpa musibah. Ya Allah, kenapa kau tidak timpakan musibah kepada aku di dunia dulu? Nah, itu nanti ada riwayat seperti itu. Jadi kita bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah terbaik dari Allah. Itu Bu Fitri ya. Insya Allah, ya. Kalau gitu, Ibu udah siap ya? Insya Allah, ya. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Fitri sepenuhnya. Silakan Bu Fitri. Terima kasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa belajar gramatikal Al-Quran melalui metode Al-Hasani ini. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada tauladan kita, Nabi mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya. Yang saya hormati Buya Haji Asrizal Asyazani selaku penemu, pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini. Saya doakan semoga beliau dan keluarganya senantiasa mendapatkan kesehatan, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kepada Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Hasani yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih dan semoga Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya. Mungkin terkhusus kepada Bapak Joko selaku pembimbing kelas November malam, karena dengan segala penasarannya saya, satu persatu sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka
wawasan, apalagi dengan dukungan dari seluruh peserta kelas November Malam yang begitu kompak dan dengan ikhlas membimbing, terutama di saat-saat harus mencoba mengurai ayat-ayat Al-Quran yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga selalu saya ucapkan untuk saudara saya, Ibu Wi. Semoga Allah akan berikan ganti yang setimpal dan semoga kita tetap istiqomah untuk selalu mempelajari Al-Quran sampai di jannahnya. Dan lebih lagi yang terhormat kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan mengurai surat ini, karena dengan segala ketidakmampuan saya, mohon maaf kalau nanti dalam mengurai banyak kesalahan dan semoga koreksi-koreksinya bisa akan menambah pengetahuan saya. Baiklah, saya akan mencoba mengurai surat An-Nisa ayat 27 secara gramatikal Al-Hasani. Sebelumnya saya bacakan dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahawati antamilu mailan azima. Surat An-Nisa ayat 27 ini kita penggal dalam dua bagian. Bagian 1 dan 16 penggalan. Bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 7. Bagian 2 penggalan 8 sampai dengan 16. Baiklah, akan saya coba penggal ayat-ayatnya berikut ini. Wa, penggalan pertama adalah wa. Allahu, penggalan kedua. Penggalan ketiga, yuridu. Penggalan keempat, an. Penggalan kelima, yatuba. Penggalan keenam, alai. Penggalan ketujuh, kum. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, yuridu. Penggalan ke-10, alladina. Penggalan ke-11, yattabi'una. Penggalan ke-12, asyahawati. Penggalan ke-13, an. Penggalan ke-14, tamilu. Penggalan ke-15, mailan. Dan penggalan terakhir, adiman. Baiklah, kita coba mengurai dari masing-masing penggalan. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, Allahu. Adalah Allah. Penggalan ketiga,
Yuridu. Bentuknya KKSAD. Kata kerja sekarang dan akan datang. Bisa dilihat dari cirinya, yaitu diawali huruf ya. Asalnya adalah yurwidu. Tapi karena waw memberikan harokat kasrohnya ke ro. Dan karena waw nggak kompak dengan kasroh, maka waw merubah diri menjadi ya. Maka jadilah yuridu. Pelakunya gua, akar katanya rowada menjadi roda. Di sini terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Di sini bisa kita lihat pada buku materi halaman 30. Polanya af'ala. Hingga nanti di kamus yang kita cari adalah kata aroda. Artinya dia akan menghendaki. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 149. Penggalan keempat, an. An bentuknya adalah huruf, artinya bahwa. Penggalan kelima, yatuba. Bentuknya KKSAD. Yaitu dengan ciri diawali huruf ya. Ini juga asalnya dari yatubu. Karena ada an di depan tadi, sehingga karena huruf an adalah huruf yang memfathahkan baris akhir kata kerja. Ini bisa dilihat pada buku materi halaman 36. Sehingga yatubu menjadi yatuba. Pelakunya huwa. Akar katanya taba. Berasal dari tawaba. Di sini juga terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Di tengah dalam akar kata huruf waw dan ya. Di tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya dia akan mengampuni. Terdapat pada Munawir halaman 140. Penggalan keenam, alai. Ini adalah huruf, artinya atas. Penggalan ketujuh, kum. Kum adalah kata ganti
artinya kalian. Penggalan ke-8, wa. Ya. Wa adalah huruf. Itu artinya. Dan penggalan ke-9, yuridu. Sama seperti penggalan ke-5, bentuknya adalah KKSAD. Yaitu cirinya diawali dengan yu. Asalnya dari yurwidu. Waw memberikan harokat kasrohnya ke ro. Dan karena waw enggak kompak dengan kasroh, maka waw merubah diri menjadi ya. Maka jadilah yuridu. Pelakunya dua, akar katanya rowada menjadi roda. Di sini juga terdapat kaidah 1 huruf. Siap. Poin 2. Pada akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala. Nanti yang dicari adalah kata aroda. Artinya dia akan menghendaki. Ada di Mahmud Yunus halaman 149. Penggalan ke-10, alladina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-11, yattabi'una. Bentuknya KKSAD. Cirinya diawali huruf ya dan diakhiri waw sukun na. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya tabi'a. Polanya ifta'ala. Sehingga kata yang dicari adalah ittabi'a. Artinya mereka mengikuti. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 76. Penggalan ke-12, asyahawati. Bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Bisa dilihat dari ciri kata bendanya, yaitu terdapat alif lam. Ciri jamaknya wati, fathah panjang dan kasroh. Akar katanya syahawa menjadi syaha. Di sini terdapat analog huruf sia 1 huruf, poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Itu dari syahwatun. Pola kata bendanya fa'latun.
Itu jamaknya syahawatun. Sehingga pola jamaknya adalah fa'latun. Artinya syahwat. Bisa kita lihat pada Mahmud Yunus halaman 207. Penggalan ke-13, an. An adalah huruf, artinya agar. Penggalan ke-14, tamilu. Bentuknya KKSAD dengan ciri yaitu diawali huruf ta. Asalnya dari tamiluna. Karena ada an, maka na hilang. Diganti dengan alif. Maka jadilah tamilu. Bisa dilihat pada buku materi halaman 37. Pelakunya antum. Akar katanya mayala menjadi mala. Ini juga terdapat kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya kalian menyimpang. Bisa dilihat pada Mahmud Yunus halaman 435. Penggalan ke-15, mailan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya yaitu adanya fathah tain di akhir kata. Akar katanya mayala. Jadi mala. Di sini juga terdapat kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya penyimpangan. Bisa kita lihat pada Mahmud Yunus juga di halaman 435. Penggalan ke-16, adiman. Bentuknya kata benda superlatif atau KBSL. Ciri kata bendanya itu diakhiri dengan fathah tain atau ada fathah tain. Sedangkan ciri superlatifnya terdapat ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya aduma. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat artinya sangat besar. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 272.
Sehingga arti surat An-Nisa bagian 1 tadi terlupakan, belum dibacakan. Sehingga bagian 2 artinya, dan orang-orang yang mereka mengikuti syahwat, mereka memang hendaki agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang sangat besar. Arti keseluruhan dari surat An-Nisa ayat 27, dan Allah menghendaki bahwa Dia akan mengampuni atas kalian. Dan orang-orang yang mereka mengikuti syahwat menghendaki agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang sangat besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih banyak kekeliruan. Gimana rasanya Bu Fitri? Mantap, Bu. Alhamdulillah. Lancar ya Bu Fitri? Ini kalau orang melihat sepintas, ini Ibu Fitri ini pasti guru nih katanya. Guru ya Bu? Mantan Ya. guru ya Bu ya. Pensiunan guru. Dulu ngajar apa Bu Fitri? SMP Bu ya. Enggak, mata pelajarannya? Geografi. Oh, geografi. Ini anak-anak ibu kota Sumatera Barat adalah Padang. Tenang ya. Jadi teman-teman bisa ikuti semuanya. Mumtaz Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sekarang kalau misalnya Ibu baca Quran, kemudian kalau dulu mungkin one day one juice atau banyak dikejar tayang. Nah kalau sekarang apa ya? Pada saat baca Quran, apa yang terasa perbedaannya? Paling tidak, yang paling sederhana, yang jelas yang ini KKSAD itu langsung tahu. Ya sepuluhna yang iya isawa. Kalau seperti huruf Sia sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah mulai terbenarkan, asal tidak kadang-kadang huruf Sia yang dikata benda itu yang masih perlu banyak latihan. Ya. Tapi pada prinsipnya pada saat baca Quran sudah mulai ada rasa agak menghujam ke kalbu. Iya. Kalau dulu kita baca Quran mungkin lewat aja, sekarang malah banyak macetnya gitu. Ini apa? Ini akar katanya apa? Buka kamus. Nah, dulu saya juga gitu. Jadi kalau dulu mungkin sebelum belajar, sebelum paham, bacanya ngebut aja. Tapi setelah kita mulai memahami Quran, banyak tertahannya. Terutama kata-kata baru yang kita belum tahu vocab. Apalagi vocab saya masih amat sangat terbatas. Nah, usahakan vocab itu nambah 5 sehari. Jadi minimum 1-2 ayat dibahas terus. Jadi jangan sampai berhenti. Kalau berhenti dia bisa hilang. Jadi jalan terus. Latihan terus ya Bu. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri Pangestuti. Saya lihat bagus sekali beliau. Saya sekarang tidak menguras lagi gramatika, tapi menambahkan konteks saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu dan Allah Wallahu dan Allah yuridu. Nah, dia menghendaki. Apa dia kehendaki? Ayyatuba alaik. Dia mengampuni dosa-dosa kalian. Dia mengampuni dosa kalian. Jadi Allah ingin kita nggak berdosa. Ingin kita Allah masuk surga. Jadi itulah keinginan Allah. Jadi kita supaya juga mengikuti keinginan Allah. Ya kalau Allah ingin kita kagak ya jadi kan. Jadi wallahu yuridu ayyatuba alaik. Allah inginkan mengampuni kalian. Itu Allah. Nah, di lain kita ada orang-orang wa yuridul ladzina yattabi'una. Nah, jadi dan ditarik ke depan yattabi'una syahawati, bahwa orang-orang yang yuridu dan dia mengendaki alladzina orang-orang yang yattabi'una syahawati, mereka yang mengikuti hawa nafsu. Nah, mereka yang mengikuti hawa nafsu tarik ke depan, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menginginkan apa yang diinginkannya ayyatuba ya antamilu, bahwa kalian akan menyimpang, lari dari agama Allah, lari dari kebenaran.
Pokoknya pengen di luar kebenaran. Nah, mailan, penyimpangan. Jadi perbuatan maksiat adalah aziman yang besar. Jadi satu sisi Allah ingin kita bertobat dan Allah mengampuni tobat kita. Sisi lain ada orang-orang yang di sekitar kita yang menginginkan kita sesat. Nah, itu selalu ada pilihan. Ini ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Hidup ini pilihan, ujian dan cobaan. Nah, kemana kita ikut? Itu kita ikut ke Allah. Allah menginginkan kita mengampuni kita. Jadi kita sering minta ampun sama Allah. Makanya pada saat Allah ingin mengampuni kita, ya kita minta ampun, pasti Allah ampuni. Jadi konteks ayatnya di sini. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitra Suci tentang gramatikalnya. Saya melihat masih banyak yang baru-baru ini, bisa nanti kita sapa satu persatu yang baru-baru. Baik, Mbak Prapti, mana Mbak Prapti? Tadi berapa kali dilempar, saya lihat ini. Iya, Masa iya, Ustaz. berapa kali dilempar? Masuk lagi, Ustaz. Ini Iya, mungkin sinyal, Ustaz. Iya, oh, sinyal, oke. ya. Oke, demikian tadi Bapak Ibu semuanya uraian ayat surat An-Nisa ayat 27 oleh Ibu Fitri Pangestuti. Ibu Fitri ini dulu saya kenal tahun 88 apa 9 masalah. Pada saat beliau tugas di Padang, saya juga tugas di Padang, jadi beliau pernah jadi atasan saya dulu. Gitu Mbak Prapti ya. Iya, Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan Mbak Prapti untuk dilanjutkan acaranya ke kenalan teman baru. Silakan Mbak Prapti. Baik, Ustaz. Selamat untuk Ibu Fitri Pangestuti Mumtaz, Ibu. Semoga uraian dan penjelasan tadi menambah pengetahuan gramatikal kita dan menambah keimanan kita. Amin. Amin, amin ya Bapak.